dalam hening sambil menutup mata. Kita mencari wajah Tuhan, berserah sungguh dalam hadirat Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, rasakan hadiratnya Tuhan di dalam hati dan pikiran kita. Saudara, rasakan bahwa Tuhan begitu dekat dengan saudara. Tuhan ada di depan saudara, sementara menatap saudara dengan tangannya yang terbuka untuk menyambut saudara dengan cintanya. Tunggu apalagi, serahkanlah hidupmu, hati dan pikiranmu buat Tuhan. Biarlah Tuhan berkuasa dan bertahta dalam hati dan pikiranmu, dan bersama kita menyembah Tuhan dengan mengangkat pujian nyanyian rohani 94 baitnya yang pertama. Berhimpun semua menghadap Tuhan.
dari mulut Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan Tuhan bicara lewat firman-Nya, supaya di dalamnya setiap kita yang mendengar dan menerima firman Tuhan diberkati dalam hari-hari hidup kita ke depan. Kita berdoa. Tuhan, dalam ibadah akhir bulan ini, semua kami yang ada di rumah Tuhan ini, kami siap mendengarkan firman-Mu. Bicara lewat bibir mulut Hamba. Roh Kudus menguasai semua pikiran pendengaran kami masing-masing, supaya firman ini terpatri dan terus menjadi penuntun dalam kami mensyukuri kasih-Mu. Kami melewati hari demi hari sampai pada akhir bulan Februari saat ini. Kami siap memasuki bulan baru. Bicaralah kepada kami dalam nama Tuhan. Kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan Mazmur pasal 27. Mazmur 27 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Setelah itu kita menyanyi nyanyian rohani 84. Aman dalam perlindungan Allah, dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang menafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikianlah bagian firman Tuhan. Di hati kami Tuhan Kau tulis sabda.
tanggal 28 di saat ini bertepatan dengan kota Solo. Bapak Ibu Saudara, kalau tadi Bapak Ibu menyimak setiap syair yang dilantunkan lewat para pemuji yang mengumandangkan kesaksian serta suatu pernyataan iman kepada Allah, di mana PAM mengungkapkan kesaksian bahwa kasih Tuhan tak akan berubah. Ku yakin Tuhan memberkati, melindungi, menolong, dan menjaga PW tingkat jemaat. Karena Tuhan menjaga dan menolong, maka bernyanyilah bagi Tuhan jua. Nyanyikanlah nyanyian syukur baginya. PW yang lain dua. Memang harus bersyukur. Karena Tuhan Yesus sangat baik. Baik, sungguh baik. Kasih-Mu tak berkesudahan selama-lamanya. PKB ini dahsyat lagi. Karena Tuhan adalah gembala kami. Tuhan telah tuntun kami selama 1 bulan perjalanan hidup kami di bulan Februari. Oleh sebab itu, bagi Kristus PW tidak ada yang mustahil. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Itu gabungan setiap syair yang didengar dan dicatat untuk menjadi perenungan bahwa di bulan ini mengakhirinya dengan pujian dan pernyataan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari bagian bacaan ini Mazmur 27 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14, tema Tuhan tempat perlindungan kita. Kalau bukan Tuhan, kita tidak ada saat ini. Karena bersentuhan dengan kasih Allah, doa-doa yang Bapak Ibu Saudara naikkan kepadanya, maka Tuhan bilang begini, saya mengasihimu. Saya mau pakai engkau untuk menjalani hari-hari hidup ini dengan tetap percaya kepadaku. Apabila engkau menjalani perjalanan hidup ke depan, ada masalah, ada persoalan, ada kesakitan, datang dan bermohon hanya untuk Tuhan. Karena dari Mazmur 27 ini secara keseluruhan memberikan pemahaman kepada kita dua hal yang disampaikan lewat pemazmur bagi kita. Yaitu yang pertama, bahwa pemazmur sangat percaya kepada Allah dalam seluruh perjalanan kehidupannya. Itu ayat 1 sampai ayat 6. Dan di dalam menjalani kehidupan tidak terlepas dari yang namanya masalah, sehingga dia tetap bermohon kepada Allah supaya memberikan dia kekuatan dalam menjalani. Bapak Ibu Saudara, dalam pembacaan kita dari ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga dari bagian ini, kita bisa lihat bahwa dalam kepercayaan Daud berkata bahwa Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah benteng hidupku. Ketika penjahat
Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, suatu keyakinan yang sungguh dari pemazmur bahwa tidak ada suatu manusia pun yang dia takut apabila dia menjalankan segala pergumulan pekerjaannya, karena dia yakin sungguh Tuhan adalah terang dan Tuhan adalah benteng dalam hidupnya. Sehingga Daud mengungkapkan suatu kepercayaan dan menjadi bagian untuk kita, supaya kalau kita dalam menjalani kehidupan, kalau dalam perjalanan hidup di bulan Februari tanggal 1 sampai pada tanggal 28 ada masalah dan persoalan, jangan takut, jangan khawatir, jangan putus asa. Pemazmur memberikan tekanan-tekanan untuk kita sebagai orang percaya, untuk percaya hanya untuk Allah, bahwa Allah kita Allah luar biasa, Allah kita Allah dahsyat, Allah kita mampu melakukan perkara-perkara ajaib, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin toh? Sehingga pada ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang keenam di sini, dari ayat ini Daud mengklaim bagaimana kedekatan Daud dengan Tuhan. Daud menyatakan bahwa hubungan yang intim itu terlihat dalam pernyataan berulang-ulang. Tentang bagaimana dia meyakini bahwa dalam segala sesuatu yang dia ingin minta, dia ingin sampaikan kepada Allah, dia datang di rumah Tuhan. Dia mau menyerahkan hidupnya sepenuhnya hanya ada di rumah Tuhan. Karena di rumah Tuhanlah dia menyaksikan kemurahan Tuhan dan dia menikmati baiknya. Artinya bahwa kalau datang di rumah Tuhan, beribadah, mendengar firman Tuhan, mengerti benar, lalu minta Roh Kudus menuntun supaya dapat mempraktikkan firman dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin toh? Jadi kita bukan sebagai pendengar yang setia. Jadi kita bukan hanya datang duduk diam dan dengar firman, tetapi kita datang sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita datang sebagai anak-anak Tuhan yang rindu kediaman Tuhan di rumah Tuhan, untuk mendengar suara Tuhan. Pada saat Tuhan berbicara lewat bibir mulut hamba yang menyampaikan firman-Nya di rumah Tuhan, maka kalau tidak mengerti, kurang pahami, minta Roh berikan pemahaman sungguh supaya dapat mengerti dan dapat melakukan sesuai kehendak Tuhan. Pada saat Daud berkata dia menikmati baiknya, dia tahu Tuhan melindungi dia dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyiannya di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Artinya bahwa pada saat kita datang di rumah Tuhan, kita menikmati berkat Tuhan, dan di dalamnya kita ada dalam puji-pujian. Puji-pujian dengan sungguh, puji-pujian dengan roh dan kebenaran, bukan hanya bibir yang memuji, tetapi seluruh totalitas hidup ini memuji nama Tuhan. Kalau ada pujian yang
Jadi menyanyi itu harus dengan hikmat, menyanyi itu harus dengan benar-benar kesungguhan yang keluar sebagai suatu persembahan untuk memuji Allah. Karena di atas puji-pujian Allah berkata, ada kuasa di situ, ada pengertian di dalam puji-pujian itu. Amin. Sehingga pada ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-13 kita lihat bahwa apa permohonan yang dinaikkan kepada Tuhan. Dari bagian ini menunjukkan bahwa Daud menegaskan tentang imannya yang tidak salah alamat, bahwa dia percaya, bukan percaya kepada dewa-dewa yang mati, tetapi dia percaya kepada Allah yang hidup. Dia kepercayaan kepada Tuhan begitu besar sehingga ia merasa tepat untuk menyampaikan permohonannya. Artinya sama yakinnya bahwa permohonan itu tidak akan diabaikan sama sekali. Pada ayatnya yang ke-13 dikatakan demikian, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Kalau kita percaya bahwa Allah kita itu Allah yang hidup, Allah yang setia, Allah yang taat, yang selalu memberikan apa yang menjadi bagian pergumulan kita, maka kita akan menjadi saksi bahwa orang-orang yang ada di sekeliling kita akan berkata, luar biasa Allah yang mereka sembah, luar biasa Allah yang mereka puji. Orang akan bersaksi, orang akan menyatakan apa yang kita lakukan sebagai pancaran kasih Kristus lewat perbuatan kita, kata kita, tutur kata kita. Sebagai suami kepada istri, sayang yang mula-mula terus sampai opa-oma. Jangan sampai opa lagi sudah baru sayang. Waktu baku dapat pertama, sayangnya minta ampun. Rambut putih tidak mau sayang. Itu berarti tidak bisa jadi contoh untuk anak-anak kita. Jadi apa yang menjadi kepercayaan kepada kita kepada Allah, bahwa Allah bersama-sama dengan kita, Allah adalah kepala keluarga kita, maka kita berjalan dalam kehidupan keluarga jangan sembarang, karena Allah melihat segala gerak-gerik kita. Di sini Daud memperlihatkan Bapak Ibu bahwa ketaatan imannya dengan mengikuti kehendak Tuhan. Dia tidak mengikuti kehendaknya walaupun dia raja. Apapun yang dia lakukan, dia harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dia minta petunjuk Tuhan. Kalau kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, kita minta petunjuk Tuhan, tidak ada yang mustahil. Cita-citamu pasti tercapai. Berjalan dalam Tuhan. Tetapi ingat, berjalan dalam Tuhan bukan tidak memperoleh badan. Semakin kita mendekatkan diri pada Tuhan, semakin kita percaya, iblis semakin bekerja, kita tetap mendapat masalah persoalan. Disitulah iman kita diuji. Apakah tetap percaya? Apakah tetap bertahan? Ataukah berbalik meninggalkan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub yang kita percaya melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, kita harus berjalan sesuai dengan jalan yang ditujukannya. Sikap merendah di hadapan Tuhan yang dilakukan oleh Daud. Dia berkata, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, ayat 7. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Kita harus merendahkan diri kita dengan
kondisi yang dihadapi oleh Daud. Dia datang dan dia merendahkan diri. Dia bilang begini, Tuhan, dengarlah seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Terkadang permintaan kita tidak selalu dijawab oleh Tuhan sesuai dengan keinginan kita. Ada yang Tuhan jawab dengan contoh seperti orang yang sakit, lalu kita minta Tuhan, keluarga minta Tuhan sembuhkan. Tapi Tuhan yang lebih tahu pergumulan setiap orang. Tuhan tahu setiap individu. Sehingga terkadang keluarga harus tinggal dia dulu lama, supaya saya melihat dia iman yang tadi katanya dia paling sayang saya, dia paling cinta saya, dia percaya kepada saya melihat apakah dalam kondisi dan situasi yang dihadapi saat ini dia tetap percaya akan ditinggalkan saya. Bapak Ibu Saudara, di sini Daud memberikan suatu pengajaran bahwa kedekatan dengan Tuhan justru menyadarkan manusia betapa besar keagungan dan kemuliaan Tuhan. Sehingga apa yang dimiliki oleh Allah tidak bisa disejajarkan dengan siapapun dan apapun yang ada di muka bumi itu. Tidak bisa disamakan. Level Tuhan tetap di atas, kita tetap di bawah. Dalam hal ini, manusia dengan jabatan apapun tidak dapat merasa dirinya hebat di hadapan Tuhan. Daud itu raja, tapi dia tidak boleh sombong terhadap. Dia tidak boleh merasa bahwa dia itu sama seperti Allah. Oh, tidak bisa. Dia sadar sungguh bahwa dia adalah manusia yang berdosa. Dia tunduk dan dia meminta dengan kerendahan hati. Semua orang hanya dapat memohon belas kasihan Allah untuk Allah tolong dan untuk Allah selamatkan. Semua orang dalam doanya pasti meminta yang terbaik bagi kehidupannya secara pribadi dan juga keluarga. Dan pada akhirnya, pada ayatnya yang ke-14 bagian penutup dari pasal 27 ini, bagian ini bersifat ajakan untuk meneguhkan iman sebagai orang-orang yang percaya, sebagai papa, mama, sebagai anak-anak muda, sebagai orang-orang yang dituakan, supaya di dalam menjalani hari hidup, apapun masalahmu, apapun persoalanmu, tidak boleh goyah. Harus tetap yakin dan percaya. Peluang adanya tantangan dan ujian iman, kalau Bapak Ibu boleh melewati itu karena kasih Tuhan dari tanggal 1 sampai tanggal 28, berarti Allah yang sama yang jaga Bapak Ibu itu akan tetap menjaga Bapak Ibu, anak-anak saudara di bulan yang baru. Amin toh? Tetapi ingat, Tuhan tetap siap menjaga melindungi. Tuhan menuntut kita untuk berjalan dengan iman yang teguh dan tetap bertahan, tetap percaya
yang ketiga. Minggu sengsara Tuhan itu kita umat diingatkan untuk terus mengingat betapa besar kasih Allah bagi manusia. Dia menyerahkan anaknya yang tunggal itu, rela menderita, rela disiksa, disalib, bahkan sampai kepada kematian, hanya untuk keselamatan umat manusia. Kurang baik apa lagi kita? 7 minggu kita akan lewati. 7 minggu ini harus kita mengoreksi seluruh kehidupan kita, supaya nantinya anak-anak yang ada dalam kategorisasi yang akan mengikuti sidi tetap setia menjadi murid Yesus. Jangan habis hidup tidak ada di rumah Tuhan. Saya hanya lihat satu anak yang rajin sekali. Dia mengaku dan dia pertahankan pengakuan itu sampai hari ini. Siapa namanya? Ada yang Homer di sini. Siapa namanya? Siapa? Oh ya. Dia rajin, dia mempertahankan pengakuannya bahwa dia telah mengaku mengikut Yesus. Hari Minggu dia tidak pernah apa. Dari kategorisasi sampai dia diteguhkan, sampai cuma 1 tahun, dia tetap setia. Ini menjadi pelajaran buat yang kategorisasi ya, supaya kalau besok sini rajin seperti ini. Teman kita setia, jangan rajin karena mau sini, itu bahaya. Karena di rumah Tuhan, di bait Allah yang kudus ini, kamu terus menerima berkat dan anugerah lewat kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu tetaplah percaya kepada Tuhan seperti Daud, dan apabila dalam perjalanan di bulan baru ada masalah, ada persoalan, terus naikkan permohonan kepada Allah yang setia kepada bangsa Israel. Allah itu juga yang setia kepada kita yang ada di jemaat Evangelis. Tuhan yang punya firman memberkati kita sekalian. Roh Kudus menolong
berkat-berkat-Nya selalu nyata dalam hidup kita, selalu baru setiap hari, menyertai kita di sepanjang perjalanan hidup. Mari katakan di dalam hati kita, seperti pemazmur berkata di dalam kitab Mazmur, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Kita akan memuji Tuhan. Aku hendak bersyukur. Sementara Kepadamu
kasih. Apa? Iya. Mas, saya tangannya, Mas.